Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi sekalian. Eh, Pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Gusti Ruliansah. Saya mengajar matematika kelas 12, yaitu matematika wajib, di mana bab pertama yang kita akan ajarkan adalah dimensi 3. Dimensi 3 itu adalah sebuah bangun ruang dengan mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, yang biasa disebut dengan dimensi 3. Ada juga yang menyebut 3 dimensi. Lanjut, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan unsur-unsur bangun ruang, titik, garis, dan bidang dengan benar. Jadi kita akan mencoba mempelajari tentang kedudukan unsur-unsur bangun ruang, titik, garis, dan bidang. Lanjut, yang pertama kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis. Jadi posisi atau kedudukan titik terhadap garis itu terbagi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik berada di luar garis. Kita perhatikan titik A. Titik A itu terletak pada garis. Kemudian titik B itu dia berada di luar garis. Kita lanjut. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada dua, titik terletak pada bidang dan titik berada di luar bidang. Perhatikan titik A. Kalau kita ambil satu bidang pada bangun ruang, ini bangun ruang kubus, kita ambil satu ruang, kita ambil satu bidang, yaitu bidang di sini bidang U. Nah, maka di sini titik A dia nempel pada bidang. Maka di titik A terletak pada bidang, kemudian titik B terletak di luar bidang. Nah, ini titik B terletak di luar bidang. Kemudian sekarang kedudukan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, dua garis berpotongan. Nah, ini ada satu titik persekutuan atau titik potong, dia bertemu di satu titik. Dua garis bertemu di satu titik. Dua garis berimpit ada lebih dari satu titik persekutuan. Artinya titik garis H dan G dia menjadi satu karena dia berimpit. Dua garis bersilangan tidak berpotongan, tapi dia seperti berpotongan, padahal dia tidak berpotongan. Perhatikan, mungkin perhatikan tangan saya. Kalau dia seperti ini, dia berpotongan, tapi kalau dia seperti ini, lepas. Nah, ini disebut bersilangan. Tapi kalau dia nempel, berpotongan. Kalau dia dilepas, bersilangan. Kemudian dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar. Artinya tak ada satu titik persekutuan dalam satu bidang. Artinya ini kalau diteruskan, dia tidak akan pernah bertemu. Ini dalam kehidupan nyata, walaupun sering bersama, kalau bukan jodoh tidak akan bertemu. Sehingga aksioma 4, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis sejajar dengan garis itu. Kemudian kedudukan garis, kalau kita perhatikan pada ruang, di sini garis G, ini ada garis G bersilangan dengan CG, ini CG, bersilangan dengan DH, bersilangan dengan EH, bersilangan dengan FG. Tapi garis G dia berimpit dengan AB, karena AB menempel pada garis G. G berpotongan dengan AD, ini karena dia bertemu satu titik potong. Kemudian BC dia bertemu juga. Kemudian AE dia bertemu lagi dengan garis G. Kemudian FB dia bertemu dengan garis G. Kemudian kedudukan garis. Dalil tentang dua garis sejajar. Jika K sejajar L, L sejajar M, maka otomatis K sejajar M. Dalil 6.
Jika K sejajar L, K dan L memotong G, maka K, L, dan G tetap pada satu bidang. Nah, ini dia tetap pada satu bidang datar. Dalil ketujuh, jika K sejajar L, L menembus bidang alfa, ini bidang, maka K menembus bidang juga, karena K dengan L sejajar. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, dua atau lebih titik persekutuan. Garis, nah ini terletak garis pada bidang, dia nempel. Garis sejajar bidang, nah ini dia sejajar, tidak bertemu. Garis memotong bidang, nah ini menembus, ada satu titik tembus dia di sini, maka disebut garis memotong bidang. Sehingga kalau dari gambar terlihat di bangun kubus ini, garis yang sejajar dengan bidang A, B, C, D adalah EF, kemudian DH, kemudian EH, kemudian FG. Garis yang memotong bidang ABCD, ABCD ini nih, ABCD yang orange, dia yang memotong adalah AE, kemudian FB, kemudian GC, kemudian HD, karena dia bertemu. Garis yang tetap di bidang ABCD adalah AB, kemudian AD, CD, BC. Dalil tentang garis sejajar bidang. Dalil 8, jika G sejajar garis H, garis G sejajar garis H, H terletak pada bidang alfa, maka G sejajar bidang alfa, maka ini dia sejajar. Dalil 9, alfa melalui garis G dan G sejajar bidang beta, nah ini anggaplah bidang beta, maka bidang alfa dan beta sejajar garis G, maka keduanya ini sejajar garis G. Kedudukan garis G sejajar H, H sejajar bidang alfa, maka G sejajar. Nah ini kalau ini sejajar, jika ini keduanya sejajar, otomatis sejajar dengan ini. A berhubungan dengan alfa, dua bidang berpotongan. Ini bidang alfa, bidang beta berpotongan. Alfa sejajar garis G, beta sejajar garis B, maka otomatis keduanya sejajar dengan garis G. Kedudukan bidang. Kita perhatikan kedudukan bidang. Kita perhatikan kubus ABCD berpotongan dengan ABFE. Ini ABCD. ABCD dia berpotongan dengan ABFE, bidang depan. Jadi lantai berpotongan dengan sisi depan. Dia berpotongan dengan BC. Jadi ini lantai, dia berpotongan dengan sisi depan, dengan sisi samping, sisi belakang. Lantai dia sejajar dengan atap. Lantai sejajar dengan atap. Nah, kedudukan bidang. Kedudukan bidang, sehingga dalilnya dalil 12, jika bidang alfa sejajar dengan garis G dan ini alfa dan B berpotongan pada bidang alfa, G dan H berpotongan pada bidang beta, maka bidang alfa sejajar bidang ini sejajar atap dan bawah. Ini saling berpotongan. Bidang alfa sejajar ini atasnya bawah sejajar, tapi dia berpotongan dengan bidang yang tegak. Kedudukan bidang, garis G menembus alfa, bidang alfa sejajar beta, maka G menembus bidang alfa. Ini karena bidang ini sejajar, jika garis G menembus alfa, otomatis dia menembus beta. G sejajar alfa,
maka keduanya sejajar. Jika ini dua bidang ini sejajar, garis ini sejajar keduanya. Kedudukan bidang dalil 16. G terletak di bidang alfa. G terletak di bidang alfa. Jika bidang ini keduanya sejajar, maka otomatis juga G sejajar dengan beta. Jika kedua alfa dan beta ini sejajar, kemudian ada bidang U yang memotong, maka bidang U ini akan memotong ke alfa juga memotong beta. Jika bidang alfa dan beta sejajar, juga alfa dan beta sejajar, kemudian beta sejajar bidang U, maka otomatis alfa sejajar dengan atas. Jika tiganya sejajar. Bidang alfa sejajar bidang U, jika ini sejajar dengan ini, maka jika ini sejajar dengan ini, maka bidang alfa dan bidang beta berpotongan di sini, bidang U dan B berpotongan di sini, maka kedua bidang ini disebut sejajar. Jadi alfa sejajar dengan ini, maka ini secara keseluruhan UV dan alfa beta ini sejajar. Coba kalian kerjakan soal berikut. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan melalui media sosial WA kepada saya. Silakan kalian coba simak kembali jika ada sesuatu yang belum jelas. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.